Baik, terima kasih. Eh, Melalui kesempatan ini, kami mewakili Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia menyampaikan beberapa hal atau informasi yang perlu kami sampaikan kepada publik berkenaan dengan jaringan pengaman sosial dalam penanganan COVID-19. Melalui kesempatan ini, kami Kementerian Sosial sangat prihatin dengan situasi dan kondisi seperti ini, dan kami juga mengapresiasi ada kekompakan, ada keguyuban, ada gotong royong, ada kesaling pengertian yang semakin membaik di antara seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, termasuk dari komponen masyarakat sipil dan dunia usaha. Tentu ini menjadi modal besar kita supaya kita bisa mulus, lolos ya dalam menangani atau menghadapi bahaya COVID-19 ini. Melalui kesempatan ini, kami ingin menyampaikan beberapa kegiatan atau dukungan Kementerian Sosial dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Yang pertama tentu ditujukan untuk mengurangi beban keluarga miskin dan rentan sebagai akibat dari dampak ekonomi akibat COVID-19 melalui bantuan sosial sebagai social safety net, yaitu yang pertama, meningkatkan nilai bantuan program sembako atau 9 bahan pokok yang menyasar 15,2 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dari semula sebesar 150.000 per bulan per KPM menjadi 200.000 per bulan per KPM selama 6 bulan dari bulan Maret sampai dengan Agustus tahun 2020 ini. Kemudian upaya yang kedua adalah mempercepat penyaluran bantuan PKH atau program Keluarga Harapan bagi 10 juta KPM. Tahap kedua yang seharusnya disalurkan bulan April menjadi pertengahan bulan Maret ini. Selanjutnya tahap ketiga yang seharusnya disalurkan pada bulan Juli menjadi bulan April nanti, dan disalurkan per bulan yang semula penyaluran per 3 bulan, sehingga di masa tanggap darurat KPM PKH mendapatkan manfaat ganda. Kemudian yang ketiga perlu kami sampaikan, kami juga menyiapkan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk digunakan kepala daerah di seluruh daerah yang terdampak COVID-19 agar kebutuhan pangan keluarga miskin dan rentan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi nafkah tetap terpenuhi. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengirimkan surat edaran kepada para gubernur dan para bupati, wali kota untuk menggunakan CBP sesuai kewenangannya, dan apabila kurang dapat mengusulkan tambahannya ke Menteri Sosial Republik Indonesia. Selanjutnya, upaya yang keempat adalah untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Kementerian Sosial memberikan santunan kematian kepada ahli waris sebesar 15 juta rupiah per orang yang meninggal sebagai bentuk perhatian dan bela sungkawa dari negara. Saat ini sedang dilakukan verifikasi terhadap ahli waris yang keluarganya meninggal dunia karena COVID-19. Kemudian yang berikutnya, Kementerian Sosial juga memberikan dukungan terhadap upaya gugus tugas untuk membantu kebutuhan APD masyarakat dan petugas. Untuk sementara, sekian dan demikian yang bisa kami sampaikan. Tentu Kementerian Sosial berharap tantangan COVID-19 ini bisa cepat kita lalui, sehingga kita bisa normal dan bisa maju seperti yang kita harapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, berikut pertanyaan dari rekan-rekan wartawan yang ditujukan untuk Bapak. Yang pertama yaitu bagaimana peran dan langkah konkret dari Kemensos dalam penanganan dampak COVID-19. Ya, sebetulnya yang tadi yang saya sampaikan itu adalah langkah-langkah konkret dari Kementerian Sosial. Ya, jadi
kami intinya Kementerian Sosial ingin memberikan proteksi atau perlindungan kepada keluarga yang miskin dan rentan begitu ya. Dan tentu keluarga yang miskin dan rentan yang kami sasar, yang jadi target adalah keluarga yang tercantum di data kesejahteraan sosial. Hasil pemetaan, hasil pendataan yang dilakukan bersama terpadu dengan pemerintah daerah gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Terakhir, apakah ada program untuk masyarakat kurang mampu dalam menghadapi ancaman COVID-19? Ya, ini kalau untuk yang kurang mampu dan yang miskin, ini sudah realisasi. Kami sudah melaksanakan kegiatan bantuan sosial. Tadi seperti saya sampaikan ya, ada 15 juta ya, 15,2 juta ya keluarga fakir miskin dan miskin serta rentan dari desil 1, 2, dan 3 serta 4 yang mendapatkan bantuan sembako ya. Dari yang semula Januari, Februari diberikan 150.000 per kakak per bulan, ditingkatkan angkanya menjadi 200.000 ya di bulan Maret ini sampai nanti bulan Agustus begitu. Dari Januari, Februari itu indeksnya 150.000 per kakak per bulan, kemudian ditingkatkan di bulan Maret ini menjadi 200.000 ya per kakak per bulan selama April sampai Agustus. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian program-program yang lainnya seperti kelompok-kelompok lainnya yang di luar di data kami, ini pemerintah tengah melakukan perumusan supaya ada kebijakan dan kemudian nanti program dan kegiatannya. Kita percayakan bahwa pemerintah pasti akan memberikan langkah-langkah nyata untuk menangani masalah yang tengah kita hadapi. Dan tentu kami juga berharap kepada semua pihak, terutama media, untuk bisa menggugah, ya, untuk bisa mengembangkan dan menyampaikan informasi-informasi yang tentu dengan informasi ini kita akan lebih solid, kita akan lebih care, kita akan lebih padu dan akan lebih sinergis ya di antara pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha. Demikian. Terima kasih banyak Pak. Apakah Bapak ada pesan-pesan untuk masyarakat terkait COVID-19 ini? Ya, karena ancaman COVID-19 ini ya demikian dinamis begitu, dan kemungkinan ini juga akan diperkirakan kan tidak dalam jangka 1 atau 2 bulan. Nah, oleh karenanya semua pihak ini harus merapatkan barisan ya. Sekali lagi unsur pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha harus bahu-membahu, termasuk komponen masyarakat sipil yang ada di tingkat desa dan kelurahan gitu. Kami mendapatkan informasi disampaikan oleh beberapa wartawan kepada kami, bagaimana contoh misalkan yang dilakukan oleh masyarakat sipil di daerah di beberapa provinsi, di beberapa lokasi. Contoh, bantuan 9 bahan pokok yang biasa diambil oleh KPM atau keluarga manfaat, kemudian sama relawan-relawan itu diantarkan begitu ya, sehingga tidak terjadi penumpukan di tempat-tempat yang biasa keluarga penerima manfaat berkumpul begitu. Dengan cara-cara seperti itu betul-betul kita akan mengedepankan, kita akan memprioritaskan orang yang miskin dan yang rawan atau rentan begitu. Karena ini mungkin menjadi kelompok yang sangat sensitif dan harus mendapat perhatian kita semua. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.